ini di set Depdagri karena kita akan ngomongin tentang apa sih Depdagri? Dewan Pandit Indonesia dalam negeri tentunya. Nah, apa yang terjadi di dalam negeri ini akan luar biasa sekali ya, karena sekali lagi apa yang saat ini kita sedang lakukan adalah proses untuk mengikuti quick count pemilihan presiden dan calon wakil presiden, pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini sedang berlangsung. Nanti kita akan bareng-bareng dengan Yuda dan juga Popon lagi. Dan sementara ini tadi kalau kita lihat sebelum nanti kita bahas tentang sepak bola dalam negeri, sepertinya 02 leading cukup jauh 59-an, sementara itu 01 22 komaan, dan nomor 3 sekitar 17%-an. Kita bekerja sama dengan Kedai Kopi, hitung cepat lembaga survei Kedai Kopi, 23,29, 59,17 dan 17,56. Ini kalau kita bicara tentang kondisi politik yang berada. Menurut kalian yang paling peduli sepak bola dalam negeri yang mana? Wah. Bukan begitu. Maksud saya kalau dengar dari program-programnya, menurut kalian ada nggak yang udah kalian dengar dari 1, 2, dan 3 yang kita kan orang bola lah gitu loh, yang menaruh perhatian ke bola nih, menurut kalian yang mana? Ini bebas jawab, gua nggak ada settingan, gua nggak ada framing, ini murni dari mereka berdua yang gua belum tahu mereka akan jawab apa. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya? Belum pernah. Itu udah pernah anjing. Bang, ini beda nih live. Sorry. Gak mas gua, kita udah pernah ketemu lah. Kalau itu lo jawab udah pernah ketemu dong. Silakan, yang senior dulu lah. Silakan. Gini, kalau gue ngelihatnya adalah kan beberapa bulan yang lalu lah, sebelum pada saat memasuki masa-masa kampanye itu kan jelas banget bahwa PSSI bersama dengan calon presiden dari 02 terus dengan apa ya, lembaga sekolah sepak bola di Qatar itu kan merancang sesuatu untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jadi gue melihatnya ke arah situ jadinya, bahwa kalau tadi pertanyaannya apakah yang sudah lebih dahulu, bukan berarti kalau nanti yang siapapun yang menang tidak akan mengarah ke situ, pasti akan mengarah ke sana. Tapi yang jelas sebelum menang sudah melakukan itu juga. Kemudian ada sebuah turnamen beberapa waktu yang lalu ya, yang digadang-gadang oleh calon 02 juga. Dan kemarin itu ada 2 pertandingan Under 20 kita bersama dengan Piala Asia ya. Pada saat kita masih berjuang di Piala Asia, ada pertandingan melawan Thailand Under 20 dan juga Uzbekistan Under 20. Ini tidak mengatakan bahwa 02 itu akan mengarah sana, tapi gue ngelihat kok logo A-board dia timnas kita yang biasanya dengan tulisan merah dan dasar putih, kemarin itu kok dasarnya udah biru muda ya. Oke. Gue ngelihat Ada begitu. Gue sampai pertandingan lawan Thailand tuh agak membosankan kan babak kedua. Jadi gue tuh mata gue kok ke arah A-board itu loh. Kok A-boardnya jadi berubah ya warna dasarnya. Gue cuman berpikir seperti itu, pikiran nakal ya mungkin ya jadinya. Jadi lo tadi nyoblos nomor berapa? Ya karena ada arah-arah ke sana, gue jadinya tadinya apatis jadi agak berkembang ke arah yang 02 aja. Oh gitu alasannya. Jelas. Tapi ya rata-rata sih kayak gitu ya. Kayak adik gue, dia bilang pilihan gue yang memang adik gue dokter. Pilihan gue adalah yang peduli sama profesi dia juga, kesehatan dan lain-lain. Itulah memang ketika capres dan juga cawapres ini memang programnya harus mengena ke semua yang saat orang tuh pengen denger ya. Iya, betul. Kita pasti hubungannya dengan bola. Iya, tuh karena kita kan bergeraknya di olahraga. Iya, betul. Kalau lo kan memang juga bagian dari anggota kepemudaan di salah satu parpol ya. Betul. Lo melihat gimana? Kalau gue ngeliat antara 1, ada 2 dan 3 ya, gue akan adil. Kalau gue sih jujur ngeliat kalau dari perkembangan sepak bola, dari program-program 03 gue nggak ngeliat ada suatu hal yang signifikan perubahan di situ. Tapi gue fokusnya di nomor 1 dan nomor 2. Khususnya di nomor 2 tadi beberapa Bung Gita udah menyampaikan ada beberapa program-program yang sebenarnya bagus untuk melanjutkan. Kayak contohnya kemarin juga ada beberapa kelompok umur yang itu dapat beasiswa untuk di pendidikan dari Bapak Prabowo Subianto, itu dapat beasiswa. Menurut gue itu udah diperhatikan dalam cukup bagus juga prospeknya segala macam. Habis itu Bapak Prabowo juga bikin akademi sepak bola untuk kelompok-kelompok usia muda, itu menurut gue bagus. Nah kalau dari perkembangan dari level-level atlet mungkin 02 ini emang paling bagus. Tapi kalau dari 01 gue ngeliat itu bagusnya mereka punya programnya namanya satu kota satu stadion. Dalam artian mereka punya tujuan untuk bangun provinsi-provinsi di Indonesia ini punya standar standar infrastruktur yang mirip-mirip kayak di Jakarta. Kayak dapat insight gimana jadinya kalau kota di Indonesia ini punya stadion standarnya macam GBK dan macam JIS di sekitar katakanlah 38 provinsi. Iya, wacananya dalam proses
pengembangan atlet mungkin 02. Kalau di 01 ini gue lebih ngeliat di arah kalau banyak stadion gitu mungkin dari perkembangan ekonomi daerahnya itu akan berkembang segala macam juga. Tapi kalau dari proses pengembangan atlet, pengembangan usia muda dapat dikatakan fair-fairan 02 yang memang paling memperhatikan ke arah sana, Bang. By the way, gue tadi belum nanya juga, udah mana bukti udah milihnya? Oke, kita tunjukin ya, karena kita semua sudah nyoblos dan pilihan boleh masing-masing. Yang penting kita gunakan hak pilih kita. Dan sebelumnya lu udah pernah nyoblos? Udah, ini kedua kalinya. Sebelumnya? Itu pertanyaan gue. Iya. Jadi gue tuh nggak mau kayak umurnya terlalu kelihatan kan. Jadi dia bilang ini kedua kalinya. Kalau ini gue ketiga kalinya. Jadi nggak jauh beda gitu. Ketiga kalinya dari kesempatan berapa kali? Dari kesempatan 5 kali. Oh, 5 kali. Lu ambilnya 3 kali ya. 3 kali terakhir. Kesempatannya 5 kali ya. Luar biasa sekali. Tapi ya kalau kita gini loh, orang mengatakan bahwa jangan mencampur adukan sepak bola dengan politik. Betul. Ya kan dalam konteks secara khusus gue setuju gitu, karena kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan politik yang akhirnya malah mengorbankan sisi olahraganya gitu. Tetapi di sisi lain kalau dilihat dari secara umum itu sulit dipisahkan juga. Karena bahkan di orang bola pun berpolitik. Maksud gua gini, UEFA sama FIFA pun mereka berpolitik gitu loh. Dan mereka juga berusaha untuk ketika mereka mau Piala Dunia mau apa itu kan ada hubungannya dengan politikal negara tersebut juga. Politik dan sepak bola, politik dan olahraga. Menurut kalian gimana kalau di sini? Susah. Gila ya, hari ini gue beda pertanyaan-pertanyaannya. Sorry ya, dan gak di brief ya. Tapi gue ngelihatnya juga susah juga bahwa itu dikesampingkan. Kalau gue lihat kan kemarin ada menjelang kita jadi tuan rumah Under 20, Piala Dunia Under 20. Kemudian Under 20 dibatalkan adalah karena ada satu negara yang dianggap tidak boleh masuk ke sini. Ya. Terlihatnya seperti bahwa salah satu calon itu membuat para atlet kita tidak jadi berkompetisi, walaupun kemudian ada gantinya. Tapi kan juga kalau Israel itu dipaksakan masuk ke sini, akan ada kemungkinan impeachment terhadap presiden kita karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi ya itu tadi yang gue sayangkan adalah kenapa kita harus bidding in the first place gitu. Tapi balik-balik lagi kita bidding itu kan untuk tujuan politik sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya itu tadi gue nggak bisa membedakan olahraga dengan politik sendiri jadinya. Tapi kalau kalau bisa dikatakan kan ada juga kebijakan-kebijakan politik yang memang harus dilakukan untuk membantu olahraga juga, kayak gitu kan. Jadi menurut memang ini sesuatu yang harus dipisahkan atau malah sesuatu yang harus bisa berjalan bersama gitu? Jalan bersamaan, dalam artian politikus juga harus punya goodwill atau punya tujuan yang baik, bukan cuma mengandalkan mereka sebagai batu loncatan atau mengandalkan mereka. Mungkin ini anak-anak bola lokal udah tahu lah, kadang kalau timnas jadi juara, timnas mendapatkan hasil, kayak ada aja tuh di banner-banner yang muncul wajahnya wajah siapa, yang pengen dimunculin malah siapanya. Tapi kalau di belakangan ini gue harapkan goodwill dari para politikus itu untuk mendorong supaya kita bisa berprestasi bareng-bareng, dan itu menurut gue dapat ditunjukkan lewat sikap mereka yang menguntungkan anak-anak lokal kita juga. Fasilitas menurut gue menjadi faktor yang paling penting, dan juga keringanan-keringanan dari segi faktor perlindungan itu menurut gue jauh lebih penting dalam proses perkembangan sepak bola lokal kita. Kalau dapat perlindungan yang memadai untuk pemain-pemain lokal kita, gue ngeliat kita punya budaya yang sangat bagus dari grassroots sampai ke atas, ini bisa dibudayakan lah kalau bagi gue, Bang. Ya. Sementara kita update lagi ya, saat ini lembaga survei Kedai Kopi, Anies Mohaimin 23,32, kemudian Prabowo Gibran 59,20, sementara Ganjar Mahfud itu 17,55, dan hitungan cepat surat suara sudah 72%. Artinya target yang gue dengar jam 6 udah harus kelar, kayaknya bisa tercapai karena ini sekarang masih setengah 5 kurang, dan sepertinya kalau quick count kayaknya nggak jauh beda nih kayaknya udah ya angkanya ya. Tapi sekali lagi 72,4% soalnya suara yang udah masuk ya. Dan sekali lagi ini juga merupakan quick count, jadi bukan keputusan resmi. Jadi apapun itu hanyalah menjadi sebuah gambaran kecenderungannya akan seperti ini angkanya. Tapi lagi-lagi bukan resmi dan bukan mutlak. Jadi nanti kita akan pantau terus dan kita akan lihat terus. Ini gue memang sengaja untuk Depdagri ada juga secara spesial di acara quick count ini yang ada hubungannya juga dengan politik, karena mumpung ini saat ini kita lagi quick count ya. Nah yang menarik kan gini,
ketum kita kan juga mendukung salah satu Iya. Betul. salah satu calon gitu kan. Artinya apakah ada dampak buat sepak bola kita jika yang dia dukung itu menang gitu loh. Menurut lo itu akan ada dampak nggak buat kita gitu? Dan misalnya kalah, apa juga dampaknya buat sepak bola kita? Asik. Gue sih salah satu alasan kenapa gue sangat mengharapkan menang. Dan karena gue juga bergerak sebagai insan yang bergerak di olahraga, kenapa gue milih yang tadi gue bilang pilihan adalah karena gue tidak ingin ada perubahan lagi di tim, tidak akan ada perubahan yang mungkin akan baik tapi akan panjang waktunya untuk menjadi baik gitu. Nah, dengan 0-2 menang, misalnya 0-2 sampai sekarang ini menang, ini artinya kan dengan Pak Erick Thohir juga terlihat mendukung ke arah sana. Ya ini akan diteruskan nanti kebijaksanaan. Kalau lu tadi nanya, Ya. apakah politik bercampur dengan olahraga? Ya, penguasa-penguasa politik itu yang akan membuat olahraga jadi lebih mudah kalau mereka punya goodwill ke arah sana. Iya. Dan itu yang gue harapkan. Ini ya, maksud gue, kalaupun misalnya yang dua lagi itu menang, bukan tidak mungkin mereka akan menuju ke arah sana. Tapi kebiasaan orang Indonesia adalah menuju ke arah sananya itu tidak dengan meneruskan yang baru, yang lama. Dia akan membuat perubahan yang baru lagi yang justru akan memakan waktu lama. Jadi kalaupun akan berubah menjadi lebih baik, tapi nanti panjang waktunya. Dan itu mungkin kita jadi nggak sabar bahwa kenapa nggak nerusin yang udah baik sekarang gitu. Oh, Dan- ini udah ini banget ya. Ini mendalam banget ini. Bukan Pemilihan. mendalam. Apanya tuh? Udah emang pro ke salah satu banget. Arahnya itu. Gue pengen Ininya bahasanya melanjutkan. Lanjutkan, keberlanjutan. Ini udah kayak ini. Apa namanya? Tim jubir di bidang olahraga. tapi gue Ini pakai baju penyambung. merah loh. Oh iya iya benar. Representasi. Dan pas Indonesia menang apa enggak tuh? Pas Indonesia 5. menang. Misi 5. Kalau lu Jal? Kalau gue bilang sih 1 tahun terakhir ya, gue bilang rapat dari Erick Thohir dapat dikatakan ya kalau kasih nilai skala 1 sampai 10, 7 lah. Ada beberapa hal bagus yang udah kita lakuin tapi masih punya PR-PR juga dan akan sangat sayang apabila hasil dari keberlanjutan ini itu diubah berdasarkan hanya karena faktor politis yang sifatnya politis. Dan kalau gue bilang, gue sih fine-fine aja karena gue juga mungkin gue berpikir Erick Thohir pun milih PSSI juga bukan karena mentang-mentang dia peduli sama bola, pasti dia punya target segala macam juga dong. Itu fair-fairan aja bagi gue. Dan kalau gue ngeliat ya PR kita masih ada, tapi juga kita juga punya hak untuk menagih hal tersebut ke Erick Thohir. Gue sih fine-fine aja kalau dia memperlanjutkan hal ini untuk kedepannya supaya Indonesia juga jauh Nah, lebih baik. jika ternyata yang dia support ini nggak menang, Ya, jika ini. menurut lu juga akan ada dampak terhadap program-program PSSI nggak untuk Oh, gua beberapa rasa tahun ke depan? gua rasa sangat ya, apalagi tadi yang udah gue sampaikan juga beberapa program-program seperti akademik seperti untuk pemain-pemain muda itu menurut gua salah satu itikat baik dari para politikus kita untuk melanjutkan program yang sebenarnya beberapa tahun terakhir kan sepak bola Indonesia itu udah banyak kecekokin sama program tuh ada namanya Villanesia, ada segala macam dan menurut gue ini arahnya udah menuju ke sana, kita fokusin di grassroots segala macam dan kalau sampai kalah, gua harap sih ini nggak dirubah apapun hasilnya elektoral nanti hasilnya kayak gimana, Ya. karena program yang udah dibuat ini udah program yang bagus dan nggak cuma dari bagusnya doang, kita bisa ngeliat sendiri gitu dengan mata kepala kita kalau perkembangan timnas sepak bola Indonesia kita dengan seperti yang beberapa kelompok itu bilang, tapi gue bilang emang ada kemajuan yang cukup signifikan dari penampilan. Liganya? Maksudnya? Liga lokal. Kalau gue melihat kan masih rusuh, Iya, masih. Itu sesuatu yang memang harus benar-benar dikerjakan lebih dari Oh, gue kira sekarang. segala sesuatu, gue kira hal yang memang harus ada. Enggak. Artinya gini, itu sulitnya adalah bagaimana kita bekerja membuat para supporter kita lebih punya wawasan terhadap sepak bola itu sendiri gitu loh. Bahwa yang di atas-atas sudah berbenah dengan segala macamnya, tapi kalau yang di bawah itu tetap dengan segala macam kerusuhan ya jadi ujung-ujungnya repot juga. Nggak ada hubungan sama politik ini Iya. sebenarnya. Justru mereka ini yang tidak ada hubungan dengan politik. Mereka melakukannya atas dasar bahwa ya gue harus melakukannya karena gue supporter. Itu yang kadang-kadang jadi salah kaprah kalau gue lihat gitu. Lu Jal? Dan kalau gue bilang ya, tapi gue balik lagi ke omongan gue sebelumnya, apabila kita mengubah peraturan yang ada seperti liga segala macam, itu udah salah satu contoh politikus kita belum ada niatan goodwill gitu. Kalau sampai ada perubahan segala macam, tapi kalau sampai kelanjutan segala macam, menurut gue goodwillnya udah ada. Dan kalau soal liga, itu menurut gue ya ada baiknya kita memperhatikan lagi, kayaknya harus ulang dari peraturan-peraturan yang lebih mendasar lagi gitu. Kalau bagi gue, bukan dari segi supporter doang, tapi gue kemarin juga baca tiket untuk pemain-pemain kita untuk booking tiket misalkan bertanding ke lawan pemain-pemain dari timur Indonesia itu tiketnya mahal banget ternyata. Itu akomodasinya butuh perlindungan segala macam. Bagi gue untuk liga sih kayaknya cocoknya dibikin sistem barat dan timur itu lebih diapain lagi ya, lebih dibumikan lah istilahnya, kita supaya lebih familiar dengan sistem tersebut. Karena kalau kita ngeliat sistem-sistem untuk
ini kan liga juga berapa kali mengalami perubahan ya. Sistem kayak begini, sistem kayak begitu, playoff sini, playoff situ. Menurut gue kalau sampai kita ngubah lagi dari awal, bukan konteksnya perubahan-perubahan mendasar banget, tapi merubah lagi strukturisasi liga kita harusnya kayak gimana, menurut gue kita bisa menikmati juga. Liganya makin kuat, timnasnya juga makin kuat. Kalau ditanya skala prioritas, menurut tuh sebenarnya yang paling menjadi penyakit yang harus dibenerin sepak bola Indonesia tuh apa? Menurut gue ya, kalau perasaan gue mungkin aksesibilitas dari segi lapangan. Itu menurut gue dari segi grassroots-nya beda loh sama angka pas gue masih kecil tuh gue nemu lapangan masih relatif lebih gampang. Gue ketemu lapangan main bola, semua anak bisa main bola akhirnya. Tapi kalau sekarang yang gue rasakan, itu makin minim bang. Itu menurut gue. Emang lu udah setua apa? Gaya lu, generasi lu, seolah-olah lapangan masih banyak. Seolah-olah. Kalau dia yang ngomong, gue masih gue pikir, lu yang ngomong gaya lu umur berapa? Grassroots kita yang kalau seolah-olah yang harus ditingkatkan ya grassroots. Kalau lu malah grassroots. Iya, kenapa gini? Kan naturalisasi itu kenapa STY minta naturalisasi? Karena dia merasa tidak banyak sekali pemain-pemain yang kompeten untuk bersaing di Asia, apalagi dunia dari dari pemain-pemain yang dihasilkan di Liga 1 ini. Dan kemudian dia kan jelas cutting generation. Makin nggak ada itu. Kalau kita lihat kan pemain-pemain yang menonjol di Liga 1 itu kan kayak Stefano Lillipali. Umurnya udah tidak jangkauannya STY lagi. Itu mau nggak mau kenapa dia manggil naturalisasi. Kenapa? Karena tidak ada grassroots kita yang tumbuh dengan cepat untuk mengisi posisi-posisi itu. Itu aja yang gue bilang bahwa itu yang harus diperbaiki, benar-benar harus diperbaiki. Bahwa gue nggak anti naturalisasi, tapi benar-benar grassroots kita untuk kepasokan ke liga kita benar-benar harus diperbaiki. Dan gue menyambung dari Bung Gita tadi, dan menurut gue ada tepatnya juga, selain dari segi grassroots, dari kualitas juga, dari contohnya musim lalu Liga 1 kita melihat kayaknya tebang kita nih, untuk striker-striker lokal kita ternyata pada bisa tuh 2 digit, kayak si Ramadan Sananta. Kita ngeliat, kayaknya kita udah nggak perlu naturalisasi pemain depan lagi, karena kita udah bisa memproduksi pemain-pemain lini depan yang tajam-tajam. Tapi ternyata belum lama-lama banget, tapi ternyata performa dari Sananta juga menunjukkan penurunan performa sebagainya. Jadi menurut gue emang perlu ada perhatian khusus dari segi perlindungan dari segi pemain lokalnya dan juga pemain-pemain yang untuk diperhatikan ya dalam bahasanya naturalisasi. Walaupun gue sih nggak setuju dalam penyebutan naturalisasi, tapi emang itu tujuan paling bagusnya adalah untuk kebaikan timnas kita sendiri itu. Ya, karena memang kalau bisa dikatakan ini sesuatu yang kalau ada prioritas ya urgent dan mendesak. Karena ketika belum ada hasil dari generasi yang baru yang memang secara kategori usia itu sudah seperti yang diimpikan dan dicita-citakan, ya memang kalau kita lihat kan adanya pemain-pemain diaspora ini juga yang saat ini sudah jadi pemain internasional membantu juga ya, sangat membantu yang ada di dalam begitu. Saya masih mau update lagi seperti yang kalian bisa lihat di sini ada 23,51 meningkat sebenarnya dari peringkat dari paslon nomor 1. Kemudian yang kedua 59,10 menurun sedikit tapi tetap di angka 59. Sementara itu Ganjar Mahfud tetap struggling di angka 17%. Dan di layar saya ini saya menyaksikan televisi, ini juga ada pileg ya dari pilihan legislatif juga, ini juga seru sekali. Dan saya melihat tadi partai PDIP dan juga PKB tadi masih. Salah satu yang paling tinggi tadi saya lihat persentasenya PDIP ya. Iya, masih mendominasi gitu. Nah, dari beberapa lembaga survei yang lain kurang lebih juga masih sama, angkanya nggak jauh-jauh dari 1, 2 dan 3 sekitar 23-an melawan 59, melawan malah ini 16 semua ya. Terjadi penurunan ini kalau dilihat dari 5 lembaga survei yang saat ini juga ada tayang di televisi, artinya sudah hampir mencapai 70%, bahkan kedai kopi ini sudah 74,5%. Iya. Ini udah 3/4 ya kan? Berarti hanya tersisa 25% lagi yang kurang lebih gambarannya ya kita bisa lihat lagi-lagi nggak jauh-jauh dari yang tadi. Memang tinggal masalah yang daerah sebaran itu kita belum bisa lihat, tapi cukup update aja kalau ngomong sama kalian karena kita lanjut lagi ngomongin sepak bola. Ya, memang ini yang menarik juga di kita adalah beberapa terobosan-terobosan yang coba dilakukan. Nah, ini khususnya bidangnya Mas Gita kan juga bagian broadcast ya. Dan itu ada hubungannya dengan VAR karena berhubungan dengan teknologi, kamera dan lain-lain. Di luar sendiri terjadi banyak sekali tetap kontroversi pasca keputusan VAR. Sekarang kita katanya sudah di-develop, udah di-training
udah tinggal Jalan. Jalan. Katanya begitu. Tapi akhirnya mau dipakai buat playoff ya. Tidak Diundur. Liga. Nah, katanya seperti itu. Apakah itu bukan malah akan beresiko ya ketika playoff babak yang menentukan, terus belum pernah dipakai sebelumnya, nanti ada keputusan-keputusan yang ya we'll never know ya. Itu menurut lu apakah memang itu momen yang pas, Mas Gita? Kalau melihat posisi 4 besar sekarang ya, ini kan ada erat hubungannya dengan stadion yang akan dipakai. Sampai sekarang ini kan di kabarnya itu ada 4 stadion yang sudah bisa dipakai, 5 stadion, Ya. 5 stadion yang kemarin dipakai untuk Piala Dunia Under 17, plus dengan Jakabaring dan juga Kapten Iwayan Dipta. Itu tadi kenapa 4 besar. 4 besar adalah karena kemungkinan besar stadion-stadion itu sudah bisa dipakai dengan Borneo akan pindah ke Batakan. Batakan itu ada ruangan buat VAR dan segala macam. Sebenarnya dari sisi broadcast, kalau tanya dari sisi broadcast, kita sudah menyediakan sejumlah kamera untuk itu. Sekarang dari sisi, kan yang memutuskan keputusan ini cek VAR atau tidak kan bukan dari broadcast ya, tapi dari wasitnya, dari wasit. Dan wasit itu, 2 wasit itu akan didampingi oleh 2 VTR operator, slow mo operator yang akan mengedit gambar-gambar. Itu datang dari PT LIB. Jadi ya dari sisi kita siap kamera-kameranya, dari sisi mereka yang kita tidak tahu apakah sudah siap atau tidak. Itu sih yang operator editornya dari siapa? Itu dari orang-orang yang kerja di broadcast tapi di hire oleh LIB. Oh, jadi bukan Bukan di hire oleh production house. ya. Bukan, ya. Oh, dari ininya. Yes. LIB-nya. Iya. Yang kurang lebih sebenarnya kaliannya sama yang Sama dengan orang-orang yang broadcast, bikin kan? replay dan segala macam. Oh, Kemarin kan waktu Piala Dunia Under 17 kita pakai 13 kamera. Kalau Liga 1 kan kita hanya pakai 10 kamera. Ada 2 kamera yang goal line itu yang kita tidak ada. Itu yang harus disediakan nantinya untuk VAR. Ya. Lo lihat gimana? Kalau gue VAR lebih ke perangkat wasitnya sih Bang yang gue khawatirkan, karena tadi ya gue sepakat juga, bayangin kalau seandainya situasi kayak di Liga Inggris gitu, dapat gol di menit terakhir, fans sudah pada bersorak-sorak tapi harus menerima kenyataan kalau itu ternyata dianulir sama wasit. Itu kita udah siap menerima hal itu belum? Apalagi jangankan di liga-liga yang lain, di Liga Inggris sekalipun dalam 4 tahun penggunaan VAR aja udah banyak perubahan juga. Ingat dulu waktu awal-awal digunain di Inggris, wasit nggak perlu ngeliat ke pinggir lapangan tuh, dia cuma perlu nunggu. Sekarang lihat, itu kan juga salah satu faktor perubahan. Dulu dia nggak perlu ngeliat ke lapangan, dia cuma nunggu perintah dari wasit VAR, dia bisa menunjuk ke keputusan yang lain. Menurut gue ini juga harus disamakan persepsinya dari para wasit, dari penggunaan VAR ini kapan harus digunakan. Itu menurut gue jauh lebih penting, karena kadang juga wasit-wasit juga walaupun dibantu sama VAR, tetap masih ada error-error juga. Beberapa kali di musim ini juga kita lihat di liga paling maju sekalipun masih banyak error juga. Jadi gue sih lebih mengharapkan perangkat wasit ini mengerti dulu seperti apa sih momen-momen penggunaan VAR, momen kapan dia bisa mengintervensi sebagainya, dan momen-momen apa dia bisa digunakan, karena faktor VAR sendiri kan juga menurut gue ini bisa jadi perubahan yang sangat radikal lah dalam persepak bolaan lokal kita untuk bisa menggunakan teknologi semaju ini. Nah, ini kayaknya ada perbedaan ya kalau bicara Mas Gita itu melanjutkan. Kalau lu kayaknya perubahan ya. Jadi memang kayaknya 2 pundit kita juga dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden kayaknya berbeda ya. Berbeda ya kita. Tapi benar nggak kesimpulan gua? Ada benar ya? Ada benernya ya. Diversity. Kalau lu pengen lebih ke perubahan ya. Kalau lu pengen berkelanjutan ya. Bagaimana dengan Karena gini, berkelanjutan karena gua ngeliatnya udah smooth jalannya gitu loh. Kenapa nggak dilanjutkan? ya gimana Jebret Tim? Kalian juga bisa tulis di kolom komen, kalian ini berkelanjutan atau mau ada perubahan? Ini adalah 2 kata yang saat ini sedang ramai juga. Apakah kalian ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun sekarang, ataukah kalian memang ingin mengadakan perubahan? Lo yang perubahan kan? Perubahan. Lo lanjutan kan? Lagi-lagi gue bilang di sini tidak semuanya sama. Jadi ini masing-masing juga bisa berbeda-beda, ya kan? Luar biasa. Maunya perubahan, maunya melanjutkan. Nah, apapun itu yang jelas kita akan nanti kembali lagi ke Popon dan juga Yuda, dan setelah itu nanti juga kita akan ke Dewan Pundit Indonesia. Tapi gua rangkum dulu, gua update dulu dari beberapa lembaga survei yang lain. Suara masuk 68,50%, itu bisa kalian lihat di layar televisi ataupun layar gadget kalian. Anies Mohaimin naik. Kalau di lembaga survei A ini ya, ini 24,49%, Prabowo Gibran 59, tetap Ganjar Mahfud 16,35. Kemudian di lembaga survei B 66,08% suara yang masuk, Anies Mohaimin 23,40, Prabowo Gibran 59,58, Ganjar Mahfud 17,02. Jadi kalau kalian lihat secara urutan kurang lebih sama, Anies Mohaimin ada di antara 23 sampai 25. Kemudian Prabowo Gibran di antara 57 sampai 59, sementara
Ganjar Mahfud di antara 16 sampai dengan 17%. Jadi so far sampai dengan quick count menit ke di pukul 16:37 ini kelihatannya masih unggul Prabowo Gibran cukup signifikan, dan sepertinya untuk sementara ini kalau berdasarkan quick count ini satu putaran. Ya. Jadi itu yang saat ini bisa kita sampaikan dari kedai kopi. 76,10% yang sudah masuk, 23,67 Anies Mohaimin, kemudian Prabowo Gibran 59,13, sementara Ganjar Mahfud 17,20%. Saya persilahkan Mas Gita dan juga Pak Levi untuk mempersiapkan bahan materi Dewan Pundit Indonesia ya, kalau memang udah dihubungi sama Abrar, dan nanti kita akan bahas tidak politik. Kalau di situ kita akan bahas update-update tentang sepak bola dari dataran Eropa, kemudian juga dataran Asia, dataran Afrika. Ya, kalian udah siap untuk ngomongin Afrika ya? Siap-siapin. Siap-siap aja. Karena kita akan segera kembali lagi bersama dengan Popon dan Yuda untuk mengupdate quick count di pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi.